Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan perkuliahan kita sudah memasuki minggu yang ke-11, pertemuan ke-11. Apa yang akan kita pelajari yaitu mengenai penjelasan mengenai Internet of Things. Kalau kita translatekan apa itu Internet of Things di sini, mengacu pada dunia luas, perangkat yang saling berhubungan dengan sensor tertanam yang mampu menyediakan data dan dalam beberapa kasus dikendalikan di seluruh internet. Contohnya di sini adalah perangkat otomatisasi rumah, termostat pintar, dan perlengkapan pencahayaan yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Mulai dari sensor, lalu lintas, hingga pengukur kualitas air, dan juga komponen jaringan listrik pintar yang sekarang ini sudah diimplementasikan oleh PLN. Karena pertumbuhan IoT itu sangatlah pesat, ada sejumlah standar alat, proyek, kebijakan, dan kerangka kerja, dan juga organisasi dalam menentukan bagaimana perangkat itu terhubung dan bisa berkomunikasi di era modern. Sumber terbuka dan standar terbuka ini menjadi penting dalam memastikan perangkat saling terhubung dengan benar, serta pemrosesan belakang dalam volume besar. Ini datanya itu sendiri, yaitu era big data. Kegunaannya apa? Di sini dapat dilihat yang pertama, pencahayaan dalam dan luar ruangan ini dikontrol oleh sensor, timer, dan aplikasi jarak jauh. Termostat, perangkat lain ini mengubah iklim dalam ruangan sehingga saudara mengetahui kondisi suhu di luar dan juga penghematan energi yang dikonsumsi oleh perangkat-perangkat yang ada di dalam ruangan. Kamera, sensor gerak, kunci otomatis, perangkat kontrol akses lainnya diintegrasikan di dalam sistem keamanan dan pemantauan yang lebih lanjut. Sensor kebocoran air, alarm asap, sensor karbon monoksida, dan perangkat lainnya ini dirancang ya untuk melindungi orang dan properti dari bahaya yang tidak disengaja. Nah, ini adalah perangkat yang mana kita sebut dengan smart home system. Semuanya di sini terhubung, kita tarik datanya, lalu kita otomatisasikan apa yang akan menjadi action-nya dan lingkupnya, seperti itu. Ada juga perangkat lainnya, kalau ini masalah kesehatan, yaitu sensor detak jantung, sehingga monitor bayi pada saat bayi itu tertidur. Ini ada sensor tidur yang dirancang untuk membantu melakukan tugas sehari-hari, membantu melacak informasi penting. Perangkat seperti mobil di sini menjadi jaringan sensor dalam banyak hal, seperti melacak lusinan jenis informasi tentang kinerja dan keamanan di dalam mobil tersebut. Nah, contoh-contoh ini, yang lainnya, yang setelah ada smart home system, ada untuk kesehatan, dan juga di sini untuk apa? Untuk perangkat publik ya, seperti di sini perusahaan yang membutuhkan energi dan air. Nah, ini membutuhkan kontrol, monitoring dalam mengurangi limbah. Sensor lingkungan di sini yang perlu dipantau adalah kualitas air dan kebisingan serta polusi udara. Badan-badan di sini yang bertanggung jawab atas keselamatan publik. Nah, ini adalah contoh-contoh yang mana memerlukan perangkat IoT dengan sedikit berbeda. Bagaimana fokus dalam pengumpulan data dan memvisualisasikannya secara real time. Sehingga nantinya membantu setiap keputusan yang nanti akan digunakan. Nah, ada standarisasi terbuka penting untuk Internet of Things. Tanpa standar terbuka dan protokol umum, perangkat saudara tidak dapat berbicara satu sama lain. Nah, organisasi seperti All Seen Alliance di sini, sebuah proyek dari Linux Foundation,
bekerja membuat kerangka kerja umum dalam perangkat berkomunikasi satu sama lain. Nah, ada proses big data. Big data di sini tidak hanya membutuhkan skala penyimpanan dan pemrosesan yang berbeda, tetapi membutuhkan teknik baru, kemajuan baru dalam kecerdasan buatan. Pembelajaran mesin, pengembangan data memungkinkan dalam menemukan pola data yang tidak terlihat dengan metode analitik tradisional. Disinilah perlunya big data tersebut. Lalu ada unsur keamanan, yang mana setiap perangkat berkomunikasi itu perlu adanya perlindungan keamanan. Lalu bagaimana memulai IoT? Nah, kita otomatis jika ingin memulai IoT harus belajar di sini. Ya otomatis kita bisa memulainya dengan perkuliahan seperti ini. Saya memberikan tugas saudara contoh-contoh perangkat IoT yang bisa membantu tugas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saudara cari tahu sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara. Silakan membuat new discussion dengan nama dan judul sebagai nama dan NIM sebagai judul ya nantinya. Lalu pesan ya. Silakan nanti membuat contoh-contoh penjelasan mengenai perangkat IoT yang nanti membantu bentuk kegiatan saudara sehari-hari. Saudara yang akan melakukan apa yang saudara butuhkan di sana. Nah, itu silakan dijelaskan di dalam new discussion. Begitu mahasiswa semuanya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.